Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Hari ini kita belajar tentang tema 7 subtema 3. Oke, buka dulu ya halaman 51. Oh iya, udah mandi belum? Gue mau bacain dongeng nih. Halaman 51. Ada dongeng kisah kancil dan kuda yang sombong. Bagaimana ya ceritanya? Pada zaman dahulu, ada seekor kuda, kancil, dan beberapa hewan lainnya. Mereka saling berbagi dan hidup rukun di dalam hutan yang sejuk. Suatu sore, pada waktu kancil berjalan sendiri, tiba-tiba ada seekor kuda yang berlari sangat kencang, mendahuluinya sambil berteriak, "Kancil jelek, tidak bisa berlari." "Hai kuda yang sombong, aku bisa berlari cepat kok." Bohong. Kalau berani, ayo lawan aku, lomba lari cepat 100 meter. Kancil pun setuju. Mereka sepakat untuk bertanding di sini esok hari. Lalu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Kuda langsung tidur, ia malas berlatih. Sedangkan kancil langsung berlatih secukupnya supaya besok pagi ia bisa memenangkan pertandingan. Wah, keren sekali ya, ternyata si kancil ini rajin sekali. Dia besok mau tanding, sekarang latihan. Bisa nih, harus ditiru nih anak-anak ya. Esok harinya mereka pun berkumpul di tempat yang telah disepakati. Teman-teman kuda dan kancil ikut datang juga. Tepat pukul 9 pagi pertandingan dimulai. Kuda langsung melesat meninggalkan kancil. Teman-teman kancil berteriak memberi semangat, sehingga ia terus berusaha berlari mengejar kuda yang sudah jauh di depan. Akhirnya kancil bisa mendahului kuda yang berhenti karena kelelahan lalu tertidur di bawah pohon apel. Kuda, gimana sih lomba lari malah ditinggal tidur? Padahal kan kemarinnya dia tidur ya nak ya. Iya, kok tidur lagi dia? Akhirnya kancil bisa mendahului kuda. Akhirnya si kancil memenangkan lomba lari. Yeay, ternyata kancilnya menang. Kuda yang sombong itu meminta maaf pada kancil dan semua teman-temannya. Semua hewan di hutan akhirnya hidup rukun dan damai. Berarti siapa nih yang menang? Kancil ya? Wah, kancilnya hebat. Kancilnya tuh rajin berlatih. Kemudian dia disiplin juga. Waktu lari ya dia lari, gak tidur. Nah, kamu juga seharusnya bisa tahu dong siapa yang bisa dicontoh. Siapa? Kancil apa kuda? Kancil ya. Kancilnya pinter, tidak sombong. Kudanya gimana? Sombong. Boleh enggak kita berperilaku sombong? Nah, boleh ya. Boleh ditiru. Oke. Soal halaman 51 kamu kerjakan sendiri bisa. Tadi kan sudah mendengarkan bunyiin cerita. Sekarang kamu pasti bisa mengerjakan soalnya sendiri. Kerjakan sendiri ya. Sudah? Kalau sudah, halaman 52 ditandai dulu nak, halaman 51-nya. Nanti kalau sudah selesai nonton, baru boleh dikerjakan semua yang disuruh ya. Sekarang halaman 52 dulu. Coba dilihat. Nah, ada gambar berapa nih kuenya? 2 ya. Nah, kuenya ada 2. Berarti ditulis angka 2. Di banyak kue adalah 2. Nah, kue yang bertanda silang adalah kue yang telah dimakan. Yang dimakan berapa tuh? 1 ya. Kue yang dimakan menyatakan pecahan. Nah, pecahan. Kau masih ingat nggak? Pecahan yang sudah kita pelajari ada 3. Setengah, sepertiga, dan seperempat. Kalau yang itu sudah dimakan 1, satunya taruh atas. Per, banyaknya semua kue yang ada di piring itu. Ada berapa kuenya itu? Ada 2 ya. Berarti 1/2. Ingat gak? Ayo, yang udah lupa silakan dipelajari lagi di subtema 1 dan 2. Kalau yang ingat kita melaju lagi. Oke? Nah, nomor 1 berarti jawabannya
Yang atas jawab 2 ya. Kemudian kue yang dimakan menyatakan pecahan 1/2 atau setengah. Oke. Yang nomor 2 dan 3 bisa dikerjakan sendiri. Oke. Kemudian sekarang selanjutnya tarik garis lurus antara gambar dan pecahan yang sesuai. Kamu pakai penggaris ya. Kamu sesuaikan jumlah benda yang ada di piringnya itu dengan pecahan yang sesuai. Nah, 1/berapa? Kan kita sudah belajar 3 tuh. Setengah atau 1/2, sepertiga atau 1/3, 1/4 atau 1/4. Nah, bisa kan ditarik garis sendiri? Hebat. Kemudian sekarang halaman 53. Nah, setelah membaca dongeng, Budi membuat gambar imajinatif. Budi menyiapkan alat untuk menggambar, yaitu pensil, krayon, dan penghapus. Ada 3 alat ya. Alat itu segala sesuatu yang kita gunakan tapi tidak sampai habis. Beda dengan bahan. Kalau bahan digunakan sampai habis, kalau alat digunakannya tidak sampai habis. Nah, tadi 3 alat yang sudah disebutkan untuk menggambar apa saja tadi? Pensil, krayon, sama penghapus. Pintar. Nah, sekarang langkah menggambar atau caranya menggambar. Ada 3 juga ternyata. Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Pengamatan itu bisa dengan melihat. Anak-anak melihat benda atau sesuatu yang ingin digambar dulu. Jadi misalnya mau gambar burung. Kalau mau gambar burung pasti pernah lihat burung, ya kan? Kalau belum pernah lihat burung, ya udah bisa gambar burung deh. Nah, nomor 1 atau kegiatan pertama, cara pertama yang dilakukan adalah melakukan pengamatan. Yang kedua, membuat sketsa gambar. Sketsa itu apa? Sketsa itu gambar yang hampir mirip dengan gambar yang sudah diamati anak-anak. Jadi kalau nggak sama persis, misalnya gambar burung, susah bu, nggak bisa. Nah, ya gambar sekiranya yang orang kira itu burung. Misalnya gambarnya itu nggak usah pakai mata yang terlalu mendetail. Cukup pakai gambar yang sederhana saja. Bisa seperti itu. Sebentar, ini beri contoh. Nah, sebentar ya. Nah, misalnya dulu nih Bu Ninin kalau gambar burung tuh tidak terlalu yang gimana gitu. Gini aja. Nah, nggak apa-apa ya. Nah, ini juga bisa dibilang burung loh. Dulu pas Bu Ninin TK, itu namanya burung. Nah, membuat sketsa gambar. Tapi yang lebih baik adalah sketsa gambar yang hampir mirip dengan benda aslinya. Itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, memberi warna. Supaya gambarnya lebih indah, lebih menarik. Oke, tadi ada 3 alat yang kita perlukan untuk menggambar. Apa saja? Pensil, krayon, penghapus. Pinter. Kemudian langkah menggambar atau cara-cara menggambar ada 3 juga. Pertama, melakukan pengamatan atau mengamati, itu aja nggak apa-apa nak. Mengamati, membuat sketsa, sama memberi warna. Oke, udah pintar. Nah, tugas kalian membuat gambar kegiatan yang dilakukan ibu kalian. Yeay, ibunya lagi apa sekarang? Ibunya lagi masak, ibunya lagi tidur. Nah, kalau nggak ada ibunya, boleh pakai ayahnya. Ayahnya sedang apa? Ayahnya sedang makan. Nah, ayahnya sedang tidur. Lakukan, gambar keluarga kalian yang ada di rumah, 1 orang saja. Kegiatannya sedang apa? Misalnya sedang makan, sedang tidur. Nah, berarti kamu gambar, misalnya nih gambar ibu sedang memasak, berarti ada gambar ibunya, ada gambar kompornya. Nah,
Misalnya kegiatan ayah sedang menyiram tanaman. Berarti ada ayah, ada tanaman yang disiram, ada airnya. Nah, seperti itu. Gak usah terlalu bagus. Bunda Yun cuma ingin tahu kemampuan kamu membuat sketsa apa yang kamu lihat, gitu saja ya. Kerjakan sendiri di buku gambar. Kemudian jangan lupa diberi warna. Kan tadi tahapnya ada 3, langkah-langkahnya ada 3, supaya kamu bisa melaksanakan ketiga-tiganya. Oke, belajar hari ini cukup sekian ya. Besok kita bertemu lagi untuk belajar selanjutnya. Tetap belajar yang rajin anak-anak, jaga kesehatan. Nah, jangan lupa bantu orang tua. Punin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.